Halo sobat-sobat misi dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Surabaya. Hari ini kita akan menelusuri sebuah perjalanan menarik ke dalam sejarah gereja Katolik. Kita akan bersama-sama melihat kehidupan dan perjuangan sosok tokoh yang kuat, Santo Athanasius, dalam mempertahankan iman Kristiani pada masa penganiayaan yang keras. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya, sobat-sobat misi, supaya kalian tidak ketinggalan nih video inspiratif lainnya. Yuk kita simak kisah Santo Athanasius. Santo Athanasius lahir pada tahun 296 Masehi di Alexandria, Mesir, pada masa di mana umat Kristen mengalami penganiayaan yang hebat oleh Kaisar Diokletian. Meskipun terlahir di tengah masa yang sulit, Athanasius menerima pendidikan yang luar biasa dari para guru terkemuka pada zamannya. Pendidikannya tidak hanya mencakup bahasa Yunani, filsafat, dan hukum, tetapi juga ajaran agama yang sangat mendalam. Pada tahun 323 Masehi, ada seorang imam bernama Arius mulai menyebarkan ajaran kontroversial bahwa Kristus adalah ciptaan Allah, bukan bagian dari Allah yang sama. Ajaran ini menimbulkan pertentangan yang hebat dengan Athanasius bersikeras mempertahankan keyakinan bahwa Kristus adalah Allah. Konflik antara pendukung Arianisme dan penganut iman tradisional semakin memanas dan memicu kekacauan di kalangan masyarakat. Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut, Kaisar Konstantin mengadakan Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Athanasius sebagai pembantu Bapak Uskup hadir dalam konsili tersebut. Di sini, Arianisme dinyatakan sesat dan syahadat Nicea dirumuskan, yang menjadi landasan iman hingga saat ini. Keputusan konsili ini memberikan kelegaan bagi Athanasius dan para umat yang mempertahankan kebenaran iman mereka. Tak lama setelah itu, Santo Athanasius ditunjuk sebagai Uskup Alexandria. Santo Athanasius terus menghadapi tantangan besar dalam memerangi ajaran sesat Arianisme. Meskipun diusir dari jabatannya beberapa kali karena menolak berkompromi dalam kebenaran iman, dia tetap setia pada keyakinannya. Athanasius berjuang keras untuk menjaga kesatuan dan kebenaran iman Kristen, meskipun dihadapkan pada tekanan politik dan ancaman penganiayaan. Santo Athanasius mengalami penganiayaan dan pengasingan atas keyakinannya. Pada suatu malam yang gelap, para tentara membuka paksa gedung gerejanya dan melukai umatnya. Namun, Athanasius berhasil melarikan diri dan menyelamatkan diri di gurun Mesir. Di tempat pengasingannya, ia terus memimpin umat melalui tulisan-tulisannya yang menerapkan dan membela ajaran iman yang benar, dan memberikan inspirasi bagi mereka yang menghadapi cobaan. Meskipun kembali ke keuskupannya setelah beberapa kali pengasingan, Athanasius terus menghadapi kesulitan. Bahkan saat Kaisar Julian menentang gereja dan menumpas ajaran agama Katolik di Mesir, Santo Athanasius harus melarikan diri lagi ke gurun Mesir untuk menyelamatkan diri dan tinggal di sana sampai kematian Kaisar Julian. Baru kemudian ia kembali ke Alexandria. Meskipun terus dihadapkan pada cobaan dan penganiayaan, Athanasius tetap kokoh dalam imannya, menjunjung kebenaran ajaran iman bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah, dan memberikan teladan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Setelah peristiwa-peristiwa dramatis ini, Santo Athanasius akhirnya meninggal dunia pada tahun 373 Masehi. Santo Athanasius adalah contoh nyata keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan iman dan kebenaran.
Meskipun dihadapkan pada tantangan dan penganiayaan, kisah hidupnya menginspirasi kita untuk tetap setia pada iman kita dan berani menjunjung kebenaran bahkan ketika menghadapi cobaan terberat sekalipun. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di berikutnya, sobat-sobat misi dimanapun kalian berada. Terima kasih. Salam misioner.